Dan di antara fungsi sujud tilawah ini adalah untuk menghinakan setan. Dan sebuah hadis Nabi SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajadah fasajada i'tazala syaitan." Kalau ada anak manusia, anak Adam membaca ayat sajadah, fasajada, kemudian dia bersujud dengan sujud tilawah, i'tazala asyaiton, maka setan ini akan menyendiri dia, ya, maka dia akan menjauh. Ia pergi, tidak hanya menjauh, sampai kemudian dia menangis. Yaqulu ya wailahu umira ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah. Iblis atau setan dalam posisi menangis sambil berkata, ya, dia berkata, celaka aku. Manusia diperintahkan untuk sujud, kemudian dia sujud, maka dia mendapatkan surga. Wa umirtu bisujud fa abaitu fali annar. Adapun saya, kata setan, saya dulu diperintahkan untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam, dan saya kemudian membangkang, saya enggan untuk sujud, maka bagi saya adalah neraka. Untuk itu cara kita untuk bisa menjadikan setan menghindar dari kita, tidak hanya menghindar tapi sampai menangis setan, itu adalah kita melakukan sujud tilawah. Jadi pekerjaan yang bisa menjadikan setan nangis itu dengan sujud tilawah. Tapi nggih mangke ampun ngantos terus dipatosi piye to suarane tangisi setan mboten kepireng. Tapi hadis ini menunjukkan bahwasanya setan bisa sangat tersakiti, sangat sedih, ya. Dia menghindar, menjauh dari kita, bahkan dia menangis. Ya. Ini berarti kita menang gitu ya, melawan setan. Kemudian yang terakhir jamaah dirahmati Allah, sujud sahwi. Sujud sahwi ini kalau kita lakukan pada saat kita lupa dalam sholat, kemudian kita melakukan sujud sahwi, ini yang juga menjadikan kita menang melawan setan. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi, falam yadri kam shalla salasan am arba'an, falyatrah asyakka wal yabni ala mastayaqan." Nabi bersabda, jika salah satu di antara kalian dalam kondisi sholat, kemudian ragu dalam sholatnya tentang jumlah rakaat yang didapatkannya, apakah ini sudah 3 rakaat ataukah 4 rakaat, falyatrah asyak, hendaklah dia menghilangkan rasa keraguan-raguan tadi. Wal yabni ala mastaiqona, hendaknya dia bangun keyakinan jumlah rakaatnya sebagaimana dia yakini. Nah, punten nggih Bapak Ibu, nanti utawa mboten pada saat sholat tiba-tiba ragu, ini jumlah rakaatnya saya dapat berapa nggih? Yang ketiga atau yang keempat? Yang pertama atau yang kedua? Nanti utawa mboten? Nanti. Sering atau mboten? Sering. Karena memang ini ada jin khusus nanti yang menggoda orang sholat itu, sampai kita ini dibuat ragu, dapat rakaat berapa ya sholat ini? Ada jin khusus namanya jin khonzaf atau khinzif. Ya, jadi ada jin khusus, setan khusus yang menggoda orang sholat. Ini saking pentingnya perintah sholat itu sampai ada jin khusus, jin spesialis menggoda orang sholat. Namanya khinzif atau khonzaf itu. Maka Nabi memberikan arahan, kalau kalian sedang sholat ragu, ini dapat 3 atau 4 rakaat ya, maka Nabi menyampaikan falyatrah asyak, hilangkan keraguan, bangun di atas keyakinan. Maknanya nanti ada hadis yang lain, mengambil rakaat yang paling sedikit, ragu antara ini 3 atau 4 ya, ambil yang paling sedikit yaitu 3. Nah, ketika sudah selesai, summa yasjud sajadataini qabla ayyusallim, nanti setelah at-tahiyat akhir lakukanlah sujud 2 kali. Ini yang disebut dengan sujud sahwi, sujud yang kita lakukan karena lupa dalam gerakan atau tertinggal rukun dalam sholat atau lupa jumlah rakaat dalam sholat. Maka hendaklah sujud 2 kali qabla ayyusallim, sebelum salam. Tadi karena lupa ya, ini 3 atau 4, ambil yang paling kecil yaitu 3 rakaat. Nanti lanjutkan sampai tuntas jumlah rakaatnya,
baru setelah itu setelah at-tahiyat akhir kemudian melakukan sujud sahwi 2 kali, kemudian melakukan salam. Nah, apa fungsi sujud sahwi ini? Fa in kana shalla khamsan syafa'na. Kalau ternyata memang benar, memang ya pada saat ragu itu antara 3 atau 4, kok ternyata benar-benar ini dapat 4. Kan tadi sudah mengambil pilihan yang 3 kan, karena diambil yang paling kecil. Berarti kan dalam sekali sholat itu berarti kan berapa kali? 5 kali kan jadi rakaatnya. Maka kalau kemudian melakukan sujud sahwi itu fungsinya apa? Syafa'na, untuk menggenapkan jumlah rakaatnya, ibaratnya menghapus kelebihan yang sudah dilakukan. Nah, wa in kana shalla itmaman li arba kanata targhiman lisyaiton. Kalau ternyata memang benar antara ragu 3 atau 4 itu kok ternyata diambil 3 dan ternyata benar 3, sehingga dia kemudian melanjutkan sholatnya, kan berarti pas 4 rakaat. Maka sujud sahwi itu fungsinya apa? Targhiman lisyaiton, untuk menghinakan setan, bahwasanya tipu dayanya ini tidak berhasil gitu. Untuk itu sujud sahwi ini salah satu fungsinya selain juga menyempurnakan atau mengurangi atau mungkin menghapus kelebihan sholat yang kita lakukan, salah satu fungsinya adalah untuk menghinakan setan, karena dia tidak mampu menggoda kita dalam sholat. Meskipun kadang-kadang ya tetap saja kita kena bujuk rayu setan dalam sholat, tapi kalau kita melakukan sujud sahwi itu pada dasarnya untuk menghinakan setan tersebut. Bapak Ibu, ini kurang lebihnya hal-hal amalan termasuk doa yang kemudian kita kalau baca kita lakukan, insya Allah kita bisa terhindar dari setan, bujuk rayu setan, dan tentu ini butuh istiqomah ya, terus menerus, karena memang setan menggoda kita juga tidak kenal waktu, tidak kenal tempat ya, dimanapun pasti ada bujuk rayu setan dalam diri kita.